DNA adalah DNA utas ganda yang sintesis dari template RNA. Kenapa disebut library? Karena misalnya kita mengisolasi RNA dari akar tanaman yang terkena cekaman salinitas misal, maka transkrip yang terekspresi pada kondisi tersebut di akar itu merupakan suatu perpustakaan koleksi transkrip-transkrip spesifik pada kondisi tersebut di organ tersebut untuk tanaman tersebut. Sehingga tadi seperti Bu Asri sampaikan, kita bisa mengidentifikasi gen-gen apa saja yang misalnya ekspresinya meningkat secara signifikan yang disebut sebagai upregulated. Atau ada gen-gen yang kemudian ekspresinya menjadi turun drastis atau downregulated. Yang kemudian dari situ kita bisa menarik suatu indikasi apakah gen tersebut memerankan peran kunci dalam suatu respon atau dalam suatu proses. Itu yang disebut dengan cDNA library construction. Dan yang penting juga kita dapat melakukan cloning gen. Mungkin Bapak dan Ibu sudah ada informasi sebelumnya mengenai cloning gen, tapi saya ingin mengkonfirmasi dulu. Apa kiranya perbedaan kalau kita melakukan cloning gen dari template DNA dan dari template RNA? Boleh ada yang menyampaikan opini? Atau kalau saya boleh tanyakan, apa selain yang sudah disebutkan di awal tadi, apa perbedaan antara DNA dan RNA? Selain yang sudah disebutkan di awal tadi. Boleh izin menjawab, Ibu? Silahkan. Ya, sepengetahuan saya selain yang disebutkan tadi di awal, Betul. kalau kalau RNA itu kan dia hasil transkripsi dari template DNA, artinya dan juga sudah diproses, artinya dia sudah tidak memiliki intron. Jadi hanya ekson saja. Kalau di DNA kan masih ada ekson dan intron. Menurut saya demikian, Ibu, mohon koreksinya kalau ada kesalahan. Terima kasih banyak Pak Fatur sudah menyampaikan dengan sangat baik. Sebetulnya jawaban dari pertanyaan awal saya, apa bedanya cloning gen kalau template-nya dari DNA atau RNA? Dengan sangat baik Pak Fatur sudah menyampaikan, RNA itu merupakan hasil transkripsi melalui suatu proses ya, bahkan 2 proses tahapan, di mana untuk gen-gen yang memiliki intronnya sudah dihilangkan. Ya, karena tidak semua gen memiliki intron. Kemudian dari situ, kalau cDNA ini dibuat dari template RNA, maka salinannya itu sudah tanpa intron. Jadi hanya ekson saja, persis seperti yang disampaikan oleh Pak Fatur. Sementara kalau template-nya dari DNA, untuk gen-gen yang memiliki intron, maka salinannya itu akan tetap memiliki intron. Dan untuk gen-gen fungsional, jika kita ingin mempelajari fungsinya, lokasinya, dan hal-hal lainnya, biasanya kita berharap dia sudah bisa langsung ditranslasikan di sel. Jadi sudah dalam bentuk RNA yang siap ditranslasikan menjadi protein. Nah, oleh karena itu penting dalam suatu studi menggunakan cDNA library atau cloning gen, kita menggunakan basis template RNA. Bukan berarti cloning gen tidak dapat dilakukan dengan template DNA, tapi tentu saja ada tujuan yang berbeda di situ. Karena ini mata kuliah teknik laboratorium, maka kita akan masuk ke aspek teknis. Di sini adalah tahap-tahap dari isolasi RNA total. Kenapa disebut RNA total? Karena tadi di awal disampaikan RNA itu banyak jenisnya. Ada tRNA, ada rRNA, ada mRNA.
untuk tujuan yang tadi kita sebutkan di awal, ekspresi gen, cDNA library construction, dan cloning gen, target kita sesungguhnya adalah mRNA atau messenger RNA yang komposisinya itu hanya 1-5% dari total RNA di dalam suatu sel. Nah, jadi ini tahapan untuk mengisolasi RNA total. Ya, jadi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan pada saat penanganannya, preparasi sampelnya, isolasinya, dan seterusnya. Secara teknis, sangat mirip dengan isolasi DNA, hanya ada beberapa perbedaan yang menjadi titik kritis ya antara isolasi RNA dan DNA. Misalnya yang pertama adalah RNA lebih rapuh dibandingkan DNA. Artinya lebih mudah rusak dibandingkan DNA. Kalau DNA akan terdegradasi oleh aktivitas DNase, maka RNA akan terdegradasi oleh aktivitas RNase, ribonuklease. Dan yang kedua, karena RNA itu merupakan utas tunggal, maka secara struktur dia lebih rapuh dibandingkan DNA dan lebih mudah rusak oleh suhu tinggi. Ya, jadi itu dua hal yang menyebabkan RNA itu perlu ditangani dengan lebih hati-hati dibanding pada saat kita menangani DNA. Yang wajib dilakukan. Ya, yang wajib dilakukan. Kalau pada saat kita isolasi DNA, kita menggunakan sarung tangan lebih untuk melindungi kita, ya, melindungi peneliti dari paparan terhadap bahan kimia berbahaya atau hal-hal yang lainnya. Dalam isolasi RNA, penggunaan sarung tangan itu juga untuk melindungi sampel. Jadi sifatnya kalau di isolasi DNA menggunakan sarung tangan itu sunnah, kalau di isolasi RNA sifatnya fardu ain, wajib, ya begitu. Jadi harus pakai sarung tangan, karena di permukaan tangan kita itu ada paparan RNase, ya pasti ada kontaminasi RNase. Kalau kita berkeringat, kita menyentuh permukaan, jadi tidak boleh tidak, kita harus menggunakan sarung tangan dalam tahapan isolasi RNA. Dan harus bekerja dengan bersih, ya. Jadi peralatan yang digunakan biasanya sudah disterilisasi. Kalau disposable plasticware itu berarti yang sekali pakai biasanya sudah mendapatkan treatment RNase free. Atau untuk yang bisa digunakan berkali-kali, non-disposable ware, misalnya alat gelas, kemudian electrophoresis chamber, itu biasanya sudah mengalami tahapan sterilisasi atau treatment untuk menghilangkan RNase. Jadi kata kunci ketika penanganan RNA itu adalah steril. Ya, misalnya untuk tadi yang disebutkan disposable plasticwares itu misalnya microtubes, pipette tips, itu kan sekali pakai. Biasanya tadi ada treatment RNase free, ya. Jadi RNase free treatment sudah ada sertifikatnya. Dan untuk yang dipakai berkali-kali, biasanya diberi treatment. Apakah itu direndam atau disemprot dengan bahan-bahan yang dapat menonaktifkan atau mendegradasi RNase. Yang biasa digunakan itu misalnya sodium hydroxide, ya. Kemudian ada yang sudah komersial, ini RNase sub, ini brand zaman dulu lah begitu ya. Mungkin sekarang sudah ada banyak yang lain. Namun yang umum dipakai, yang dulu juga pernah saya pribadi menggunakan adalah H2O2. Hidrogen peroksida 3%, misalnya kita punya electrophoresis chamber, tidak termasuk unit listriknya, itu bisa direndam di dalam H2O2. Misalnya tray-nya, ya, kemudian comb-nya itu direndam di hidrogen peroksida 3% overnight untuk menonaktifkan RNase. Nah, kemudian dikering anginkan baru digunakan.
Secara teknis, penanganan H2O2 perlu berhati-hati karena bersifat iritan. Kalau terkena tangan itu bisa membuat kulit putih begitu ya, teriritasi dan mengelupas. Untuk peralatan yang berasal dari gelas, ya, dari kaca dan logam, itu bisa dibersihkan dengan deterjen, kemudian di oven, begitu. Jadi kalau hanya kita autoclave saja, ini mungkin nanti Pak Yudi pada saat praktikum juga bisa menambahkan, sebetulnya tidak menginaktivasi RNase maupun DNase. Jadi penting tahapan di sini adalah mencuci dengan deterjen. Ya, mencuci dengan deterjen itu tahapan paling pentingnya. Dan jika memungkinkan di dalam laboratorium itu ada suatu corner, sudut, bench yang didedikasikan hanya untuk isolasi RNA. Ya, jadi alat, mejanya, bahannya itu RNA use only, jadi tidak dicampur-campur, termasuk micropipetnya dan lain-lainnya. Dibedakan dengan yang digunakan untuk praktek lainnya. Ini jika memungkinkan. Oke, kalau kita sudah memahami hal-hal krusial pada saat menangani RNA, maka bagaimana cara menyiapkan sampel? Kalau minggu-minggu lalu kita diskusi mengenai handling sampel DNA, katakanlah Bapak dan Ibu punya sampel di lapang yang remote, jauh dari laboratorium, kita diskusi bahwa sampel itu bisa diambil, kemudian dimasukkan ke dalam buffer, kemudian dimasukkan ke dalam pendingin, sampai kita ketemu laboratorium dan peralatan isolasi, baru diisolasi. Itu tidak masalah. Pada saat kita akan mengisolasi RNA-nya, maka tahapan tadi, penundaan tadi itu sebaiknya tidak dilakukan. Ya, karena seperti tadi disampaikan di awal, transkrip RNA itu bersifat sangat spesifik pada suatu kondisi. Jadi kalau kita mau menangkap ekspresi atau transkrip RNA pada tanaman yang misalnya di lapangan tercekam kekeringan di lapang, diambil sampelnya, kemudian dimasukkan ke dalam buffer, ditunggu di dalam ruang di dalam pendingin dan seterusnya. Ada kemungkinan di situ terjadi proses ekspresi gen-gen yang tidak sebenarnya, begitu, yang bukan merupakan gen-gen responsif terhadap kekeringan, namun responsif terhadap treatment. Treatment dimasukkan ke buffer, treatment didinginkan, dan lain-lain. Jadi sangat berbeda dengan preparasi sampel DNA. Jadi krusial di sini adalah extract RNA as soon as possible. Sesegera mungkin setelah dipanen. Kenapa? Karena kalau kita akan menangkap transkrip sedekat mungkin dengan kondisi di lapangan, maka segera setelah kita panen langsung diisolasi. Jika itu tidak memungkinkan, maka sampel harus dibekukan. Kalau liquid nitrogen pada saat sampling sampel DNA itu sifatnya opsional, kalau pada sampling RNA itu jika agak jauh dari dari lab, maka sifatnya itu obligatori, wajib. Jadi suhu rendah seperti yang dihasilkan oleh liquid nitrogen atau misalnya pada freezer di minus 80 derajat, itu akan menonaktifkan aktivitas sel, termasuk proses transkripsi. Jadi ini seperti kita memfoto, freezing, dia tidak berubah lagi di situ. Ya, kita mau tahu RNA apa saja yang ditranskripsikan pada kondisi tertentu yang kita ambil, maka kita harus segera membekukan kondisi itu sebelum kita isolasi.
Kalau bisa kita langsung isolasi, kita langsung isolasi. Tapi jika tidak dimungkinkan, maka kita upayakan agar kondisi sel itu tidak berubah lagi. Dan itu dapat dicapai dengan suhu rendah. Misalnya dibekukan pada minus 80 derajat Celcius atau tadi dipanen dengan menggunakan nitrogen cair. Nah, kemudian kalau kita simpan di dalam freezer, ketika kita keluarkan, ini seperti yang mungkin kalau saya tidak salah mengingat, yang ditanyakan oleh Pak Andi minggu lalu. Kita keluarkan dari freezer atau katakanlah dari lemari pendingin. Sampel itu bisa langsung berubah warna menjadi coklat. Nah, karena ada proses di dalam sel mengalami thawing, ya, freezing injury. Nah, itu berarti sampel kita sudah rusak kalau untuk RNA. Jadi, kalau misalnya kita menggunakan sampel untuk isolasi RNA, begitu keluar dari freezer, sebisa mungkin langsung diberi liquid nitrogen. Dihancurkan, kemudian baru setelah itu diberi buffer. Atau tanpa penundaan, begitu keluar dari freezer, langsung masuk ke dalam extraction solution atau buffer lysis. Ya, jadi ini prosesnya sama nanti tahapannya, ada lysis, ada separasi, ada presipitasi. Tapi bedanya dengan DNA, sampel itu kesegeraan itu wajib sifatnya dalam RNA. Kenapa tadi? Karena kalau misalkan sampelnya thawing dulu dan lain-lain, transkrip itu sudah berubah, RNA-nya bisa rusak dan lain sebagainya. Ya, kemudian sebisa mungkin kita kerja dalam suhu rendah. Jadi kalau sampel sudah diisolasi, itu kita bekerja dengan es untuk mencegah degradasi RNA akibat fragilitasnya tadi, ya, kerapuhannya akibat suhu tinggi, dan juga mencegah aktivitas RNase karena RNase aktif pada suhu ruang. Ya, jadi ini kira-kira preparasi sampelnya. Sampai di sini, sebelum kita masuk ke tahapan isolasi, apakah ada hal yang perlu dikonfirmasi atau yang mau di-sharing dari Bapak dan Ibu? Dipersilakan. Saya izin bertanya, Bu Sinto. Silakan, Bu Asri. Untuk isolasi RNA ini, seringkali kan kita menggunakan ini, Bu, untuk penundaan ekstraksinya menggunakan RNA letter. Nah, untuk penggunaan RNA letter. Kemudian untuk penggunaan RNA letter itu sendiri sebenarnya membantu atau tidak sih, Bu, untuk menjaga supaya sampel RNA kita tidak rusak gitu, Bu, sampai saatnya kita waktu isolasi. RNA letter itu sebentar ya, Bu, saya sendiri belum pernah pakai. Ya, jadi kalau saya lihat RNA letter itu digunakan untuk menginaktivasi RNase. Ya, jadi untuk mengaktifasi RNase. Jadi sebetulnya prinsip kerjanya adalah ada dua sih. Ya, prinsip kerjanya kita mencegah degradasi RNA. Degradasi RNA yang pertama bisa akibat suhu tinggi, ya, jadi kalau itu kita bekerja dengan es. Dan degradasi kedua bisa dengan akibat RNase, aktivitas RNase. Nah, kalau saya lihat, saya sendiri mohon maaf Bu Astri belum pernah pakai RNA letter. Namun RNA letter ini digunakan untuk mengaktifasi RNase. Dalam hal ini dia akan berguna untuk mencegah degradasi RNA akibat RNase. Namun, selain degradasi, ada hal lain yang perlu kita pertimbangkan. Apakah ada perubahan transkrip? Jadi, kalau dia posisinya masih dalam bentuk jaringan, berarti di situ inti selnya masih utuh, ada kemungkinan proses replikasi, transkripsi, dan lainnya itu masih berlangsung. Jadi kalau misalnya dia sudah dilakukan lysis,
kemungkinan proses itu sudah tidak lagi berlangsung. Jadi kalau saya boleh konfirmasi, Bu Asri biasanya pakai RN later itu di tahap yang mana? Apakah sebelum lisis atau sesudah lisis? Saat sampling biasanya Bu, kan karena biasanya kan ambil sampel nggak dari dekat lab ya. Misalnya ambil sampel seperti yang Ibu tadi contohkan, ada sampel kekeringan yang kita treatmentnya di kebun misalnya seperti itu. Setelah itu kita kan ambil, kita sampling daunnya atau akar, kita langsung masukkan ke RNA letter, kemudian di freezer gitu Bu sampai saatnya diekstraksi. Oke, ya, saya perlu membaca lebih lanjut, Bu. Tapi yang bisa saya informasikan sekarang adalah bahwa RNA later ini akan melindungi sampel ibu dari aktivitas RNase. Namun saya belum tahu apakah RNA later ini dapat menghentikan proses transkripsi di dalam sel sehingga kita dapat menangkap betul-betul adalah transkrip RNA pada kondisi ketika kita sampling. Nah, mungkin itu hal yang perlu Ibu kita bersama cek. Terima kasih ini Bu Asri bertanya. Jadi teman-teman juga ada wawasan mengenai hal tersebut. Bagaimana kalau memang RNA later ini bisa membekukan proses tersebut, proses di dalam sel. Ya, karena kalau tidak, kita dapat RNA, tapi mungkin bukan RNA pada kondisi ketika kita sampling. Ya, jadi mungkin itu nanti kita cek bersama. Saya catat. Terima kasih banyak Bu Asri atas pertanyaannya. Sama-sama Ibu, terima kasih banyak sudah sangat baik. Mungkin clear. Ya, baik. Mungkin ada yang lain sebelum saya lanjut ke tahap isolasi. Oke. Kalau belum, saya masuk ke tahap isolasi terlebih dahulu. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan diskusinya. Jadi, secara konvensional, prinsip awal sejarah mengenai isolasi RNA, karena saat ini sudah banyak sekali metode isolasi RNA yang berkembang dengan maju. Jadi, sejarahnya isolasi RNA itu dari metode GTC. GTC itu guanidium thiocyanate. Ya, jadi merupakan salah satu denaturan protein yang berguna untuk mendenaturasi RNase endogen. Jadi mencegah aktivitas RNase yang akan merusak RNA. Ya, jadi beberapa metode yang berkembang dari modifikasi GTC ini termasuk metode Trizol, single step RNA isolation, RNA-seq, mungkin ada beberapa yang lain. Ya, tapi paling tidak saya hari ini ingin mengenalkan prinsip dasarnya, bagaimana RNA itu bisa diisolasi dari jaringan tanaman. Prinsip dasarnya sangat mirip dengan DNA, di situ ada 3 tahap, ada lisis, ada separasi, dan ada presipitasi. Sama seperti DNA, lisis itu proses di mana kita menghancurkan secara fisik sel, ya baik itu secara fisik maupun kimiawi, ya. Kemudian kita keluarkan RNA dari inti sel, begitu ya, dan seterusnya untuk kemudian dipisahkan pada tahapan separasi. Nah, di separasi ini kalau di DNA kita memisahkan antara DNA dan debris, ya, pemotor seperti lipid membran, kemudian polisakarida dan yang lainnya. Kalau pada isolasi RNA, kita juga perlu memisahkan antara DNA dan RNA. Bahan yang dipakai masih sama. Di situ ada fenol, ada kloroform, ada isoamil alkohol. Jadi cukup penting kita mengingat PCI, fenol, kloroform, isoamil alkohol, ya, di mana V dengan CI, fenol dengan kloroform, isoamil alkohol itu fenol 1 volume, kloroform isoamil alkohol 1 volume. Sementara CIA-nya sendiri, kloroform isoamil alkohol itu perbandingan 24:1, begitu ya. 24 volume kloroform dengan 1 volume isoamil alkohol. Jadi kita perlu cukup familiar karena region ini dipakai cukup sering pada tahapan isolasi DNA maupun RNA. Yang terakhir, presipitasi, yang di situ bisa digunakan ada etanol atau isopropanol, sama seperti pada DNA,
Dengan tambahan, kalau untuk presipitasi RNA wajib digunakan garam. Garam itu bisa dipilih antara sodium asetat, NaOAC, atau litium klorida, LiCl. Ada pertimbangan masing-masing kapan salah satu akan digunakan. Nah, jadi ini prosesnya. Jadi pada saat digunakan di awal fenolkloroform isoamil alkohol ya di pH 8, maka seperti pada isolasi DNA kita akan dapat supernatan yang terdiri atas DNA dan RNA, kemudian di tengah itu biasanya protein yang merupakan layer ya, dan di bawah itu termasuk hal-hal lainnya, ada pigmen, polisakarida, dan seterusnya. Nah, pada tahapan tersebut, setelah kita mengambil supernatannya, dulu pada saat digunakan 2 fase, itu diambil supernatannya, kemudian digunakan asid fenolkloroform. Jadi fenolkloroform dengan pH 4,5. Dan pada situasi ini RNA akan berada di atas, DNA akan berada di bawah. Dan kemudian kita ambil hanya fase atasnya saja. Nah, tahap lanjutannya dilakukan modifikasi sehingga tidak perlu dilakukan 2 tahap separasi seperti ini. Ya, jadi secara umum prosesnya ketika kloroform ditambahkan, kita dapat memperoleh supernatan yang mengandung RNA. Dan kemudian RNA itu dipresipitasi. Ya, kalau menggunakan isopropanol itu cukup 1 kali volume. Kalau dengan etanol bisa 2 sampai 2,5 kali volume. Dan garam yang ditambahkan itu biasanya pada 1/10 volume. Kalau untuk 3 molar sodium asetat di pH 5,2. Kalau litium klorida tergantung konsentrasinya itu sekitar 1/4 volume. Jadi nanti bisa dicek, kita akan lihat sama-sama protokolnya. Pada saat presipitasi biasanya RNA itu tidak tampak ya, kemudian dia harusnya bening. Ya kadang putih sedikit begitu ya, akan terlihat di dasar tube. Dan setelah itu kita cuci. Yang tahapannya sangat mirip dengan presipitasi pada isolasi DNA, hanya pada tahapan ini kita perlu menambahkan garam untuk membantu presipitasi RNA. Jadi secara umum ya, apa sih kegunaan garam ini? Pada saat kita menambahkan tadi sodium asetat, maka kita akan mendapatkan ion Na dan karbonat. Kemudian sodium itu akan menetralisir muatan negatif dari gugus fosfat di asam nukleatnya RNA dan menyebabkan molekul tersebut menjadi tidak terlalu hidrofilik, ya, tidak suka air. Maka dia turun kelarutannya di dalam air dan terpresipitasi. Secara teorinya seperti itu. Ya, sementara nanti etanol, begitu ya. Kenapa kita pakai yang berbasis etanol tadi atau isopropanol? Jadi mereka memiliki konstanta dielektrik yang lebih rendah dan menyebabkan sodium dapat mendorong sodium atau natrium berinteraksi dengan gugus fosfat tadi dan menyebabkan ikatan antara RNA dengan air atau pelarutnya itu terpisah. Intinya kan kita mau memisahkan RNA dari pelarutnya. Ini secara teori kegunaan kita menambahkan garam dan etanol dalam presipitasi RNA. Nah, kapan kita pakai sodium asetat, kapan kita pakai litium klorida? Ya, jadi sebetulnya kalau kita mau mendapatkan lebih banyak RNA, kita dapat menggunakan litium klorida. Ya, tetapi kalau kemudian RNA yang kita peroleh akan digunakan untuk suatu reaksi enzimatik, misalnya diubah menjadi cDNA,
atau dilakukan sequencing atau semacamnya, ion klorida itu dapat menghambat sintesis protein. Ya, jadi dia bisa menghambat proses atau reaksi enzimatik, sederhananya seperti itu. Jadi kalau RNA kita hanya mau digunakan untuk studi ekspresi dengan basis hibridisasi, contohnya Norton blots, itu pakai LICL bagus karena kita dapat RNA yang banyak. Banyak yang akan terpresipitasi lebih baik dibandingkan kita menggunakan sodium asetat. Tapi kalau RNA-nya tadi mau di reverse transkripsikan menjadi cDNA, kemudian cDNA-nya akan digunakan untuk PCR. Nah, itu sebaiknya jangan menggunakan LICL karena lithium klorida itu akan menghambat proses enzimatik. Dan itu sebabnya lebih umum digunakan sodium asetat di berbagai lab dibandingkan LICL. Jadi setelah presipitasi, kita akan mendapatkan pelet. Ya, sebetulnya sih yang baik itu kita dapat peletnya sudah langsung bening dari awal. Nah, kemudian sama seperti DNA kita keringkan. Bedanya kalau pada saat kita mengeringkan DNA, kita punya opsi mau dikeringkan di meja begitu ya, kering angin, atau kita menggunakan vakum supaya lebih cepat seperti yang ditunjukkan oleh Pak Yudi 2 minggu yang lalu. Kalau pada pengeringan RNA, vakum dryer itu tidak boleh digunakan. Kering total itu tidak baik untuk RNA pada tahap elusi atau pelarutan kembali. Jadi kalau RNA-nya itu terlalu kering, seperti kita mengeringkan DNA menggunakan vakum, RNA itu akan sulit larut kembali. Ya, jadi do not let pellet dry completely or over dry. Ya, jadi akan sangat menurunkan kelarutannya. Namun tadi kita harus yakin bahwa etanol itu sudah hilang dari pellet tersebut. Biasanya itu yang kemarin saya sampaikan, kita bisa mendeteksi menggunakan indera penciuman. Apakah masih ada bau alkohol di situ? Ya, jadi di sini kritikal. Kita tidak bisa men-treat sampel RNA sama seperti DNA pada saat mengeringkan sampel. Jangan kering sempurna. Ya, jadi pelarutan pellet itu bisa menggunakan RNase free water ya atau air yang bebas RNase pada suhu ruang begitu ya. Bisa saya tidak terlalu menyarankan di vortex menggunakan mesin karena secara struktur RNA itu mudah rusak. Biasanya kita bisa tapping perlahan-lahan untuk melarutkan RNA. Setelah dia larut, baru kita bisa melarutkan lebih baik lagi dengan menggunakan pipet, ya, dengan dipipetting.
Mohon maaf Bapak Ibu, komputer saya restarting. Jaringan aman komputernya yang restarting. Tadi saya sampai mana ya? Tadi saya bicara di sini, mohon saya dikonfirmasi, saya sudah menjelaskan sampai poin terakhir atau belum yang bisa Bapak Ibu ikuti? Sudah, Bu. Sudah, baik. Ibu. Saya lanjutkan kalau begitu. Oke, nah jadi setelah elution, setelah menambahkan air, kita akan cek kuantitas dan kualitas. Mungkin saya kembali dulu ke sini karena pada praktikum streaming 2 minggu lalu kita tidak sampai membahas berapa banyak sih elution yang dapat kita tambahkan. Jadi biasanya itu sangat tergantung kuantitas pelet. Ya, kuantitas pelet. Jadi pada saat kita melihat pelet, kita bisa mengestimasi berapa mikroliter elution buffer atau air yang ditambahkan untuk melarutkan sampel. Ya, jadi itu sangat tergantung pada jumlah pelet. Mungkin nanti kita akan cek biasanya untuk starting point berapa, kita akan tambahkan berapa mikroliter elution buffer atau air untuk melarutkan. Dan itu nanti akan menentukan estimasi konsentrasi setelah kita melarutkan. Jadi untuk kuantifikasi seperti sudah disampaikan sama seperti pada DNA, kita dapat menggunakan metode spektrofotometri. Ya, jadi pada panjang gelombang 260 nanometer. Nah, ini juga sama seperti DNA untuk kualitas, kita bisa melihat rasio A260, A280, atau A260, A230 dengan nilai ideal itu di atas 1,8, maksimal 2,0. Kalau lebih dari 2, ada kemungkinan sampel kita terkontaminasi alkohol, artinya pada saat presipitasi, etanol maupun isopropanolnya belum terevaporasi sempurna. Lebih rendah dari 1,8 biasanya mungkin di situ ada cemaran protein atau kontaminasi material organik. Ya, misalnya ada kloroform yang tersisa atau semacamnya. Nilai yang masih ditoleransi biasanya di atas 1,6, 1,7, 1,8. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu mendapatkan RNA dengan ataupun DNA dengan kualitas yang rendah, artinya rasio A260, A280, dan rasio A260, A230-nya kurang dari 1,6, itu bisa dilakukan purifikasi, ya, extra purification treatment. Ini sama seperti kita melakukan separasi pada tahapan isolasi DNA atau RNA. Jadi kita bisa menggunakan PCI, ya, fenol kloroform isoamil alkohol. Prinsipnya apa? Tadi kalau kontaminannya adalah protein, dengan penambahan PCI, protein itu akan terseparasi dari RNA kita. Setelah itu tentu kita kembali harus melakukan presipitasi RNA, ya, dengan etanol. Nah, di sini ada trade-off-nya. Trade-off-nya itu adalah sejauh mana kita ingin sampel yang murni, jadi sejauh mana kita perlu melakukan purifikasi, karena purifikasi itu akan mengurangi kuantitas. Sebagai contoh, pada praktikum 2 minggu lalu kita cek, kita punya berapa minggu lalu tuh? Titik awalnya 700 mikroliter sampel, begitu kan ya, dan seterusnya. Pada saat separasi, kita hanya bisa ambil 450 sampai 500 mikroliter. Di situ artinya ada penurunan kuantitas. Nah, kalau separasi ini dilakukan berkali-kali, semakin sedikit RNA yang kita peroleh, namun mungkin semakin murni. Jadi kita perlu melihat balance-nya, trade-off-nya, sejauh mana kita perlu melakukan purifikasi dan sejauh mana kita perlu mempertahankan jumlah atau kuantitas RNA. Mudah-mudahan ini bisa
ditangkap informasinya karena kalau kita melakukan separasi dengan PCI, kita akan mengurangi kuantitas, mungkin dapat meningkatkan kualitas. Kira-kiranya seperti itu. Ya, jadi kalau kita dapat rasio yang rendah, kita dapat melakukan purifikasi. Ini berlaku juga untuk sampel DNA. Berlaku juga untuk sampel DNA. Nah, kita bisa cek kualitas dengan elektroforesis. Ini contoh yang sudah disampaikan pada materi kuliah isolasi DNA. Kita bisa lihat DNA yang terdegradasi seperti ini, DNA yang baik seperti ini. Nah, kalau RNA apa yang akan tampak? Ya, yang akan tampak atau tervisualisasi pada saat elektroforesis RNA itu biasanya adalah ribosomal RNA. Karena ribosomal RNA merupakan mayoritas komponen dari RNA total. mRNA sendiri biasanya akan sulit tervisualisasi karena tadi komposisinya hanya 1-5% dari total RNA. Jadi prinsipnya sih sama ya, kita hanya loading, kemudian elektroforesis, kemudian kita bisa melihat pola ribosomal RNA, di mana ribosomal RNA ini akan berbeda antar spesies, begitu ya. Biasanya akan memiliki pola yang berbeda-beda. Nah, DNA, kontaminasi DNA itu biasanya kita bisa lihat kalau di ujung, di bagian kom itu ada pita, ya, ada pendaran. Itu bisa kita lihat sebagai kontaminasi DNA. Nah, jadi kontaminasi tadi kan bisa dilihat dari kualitas, ya, kualitas yang rasionya kurang dari 1,6 atau 1,7 itu bisa dilakukan PCI. Di sini kontaminannya kemungkinan adalah protein atau material organik. Sementara kalau kontaminannya adalah DNA, di mana yang kita inginkan hanya RNA, tidak dapat dideteksi dari spektrofotometri, ya, tidak bisa dideteksi dari spektrofotometri karena pada panjang gelombang 260 itu sama-sama bisa menangkap pendaran dari RNA maupun DNA. Nah, jadi biasanya kontaminasi DNA bisa divisualisasikan dengan elektroforesis, biasanya tampak sebagai pendaran di dekat awal elektroforesis, ya, jadi di dekat kom. Kalau ada kontaminasi DNA, maka perlu dilakukan DNase treatment. Jadi sampelnya memang diberi DNase supaya DNA-nya terdegradasi, yang tersisa hanya RNA-nya. Nah, DNase treatment ini prinsipnya kita memberi DNase, berarti kita memberikan enzim, diinkubasikan pada suatu suhu reaksi yang akan mengaktifkan DNase. Nah, karena DNase itu protein, setelah selesai reaksinya, dianggap DNA-nya sudah terdegradasi, maka kita harus menghilangkan juga DNase itu dari RNA kita. Jadi setelah DNase treatment akan diikuti oleh purifikasi tahapan separasi menggunakan PCI. Ya, jadi mungkin saya bisa tunjukkan beberapa protokol terlebih dahulu sebelum kita buka sesi diskusi. Ya, misalnya ini adalah contoh protokol untuk mengisolasi RNA total, ya. Ini yang dikeluarkan oleh Invitrogen, namanya Trizol. Kalau kami dulu bekerja isolasi RNA itu dengan material yang cukup banyak, jadi ini adalah serbuk jaringan daun yang sudah digerus menggunakan nitrogen cair, jadi bubuknya itu kira-kiranya sekitar 1 gram. Kami menggunakan falcon atau botol yang berukuran sekitar 15 ml. Nah, kalau dari 15 ml ini kurang lebih 2 ml itu bobotnya sekitar 1 gram. Ini yang perlu dilihat adalah rasionya, ya. Jadi rasionya kalau misalnya kita pakai 2 ml sampel dalam bentuk bubuk tadi, maka digunakan reagentnya 5 ml.
Dan seterusnya, begitu ya, di sini trizol itu akan berfungsi sebagai buffer lysis. Nah, kemudian kita akan menambahkan kloroform. Di sini sudah masuk ke tahapan separasi. Ya, kemudian setelah itu kita mengambil supernatannya, menambahkan isopropanol, berarti ini sudah masuk ke tahapan presipitasi. Dan pencucian, nah kemudian dilarutkan dengan 300 sampai 400 mikroliter RNase free water. Jadi Bapak dan Ibu bisa bayangkan untuk sampel yang asalnya sekitar 1 gram atau 2 ml volumenya, kita hanya bisa menambahkan 300 sampai 400 mikroliter air kalau mau konsentrasinya tinggi. 400 mikroliter untuk RNA itu sudah cukup banyak. Ya, jadi kita dapat melakukan presipitasi kalau kita ingin meningkatkan konsentrasinya. Ya, jadi DNase treatment itu diperlukan terutama jika RNA itu akan digunakan untuk template cDNA sintesis, karena tadi kita tidak mau di situ masih ada utas DNA yang akan membawa intron. Nah, ini selanjutnya saya akan menunjukkan yang dimaksud dengan DNase treatment. Ya, jadi DNase itu enzimnya. Kita memerlukan fenol kloroform isoamil alkohol untuk separasi setelah DNase treatment. Jadi mulai dari PCI, etanol 96 sampai 100%, etanol 70% dan 3 molar sodium asetat, ini adalah kebutuhan presipitasi. Ya, separasi dan presipitasi. Ya, jadi kalau kita punya, ini sudah dalam bentuk total RNA, pada volume 50 sampai 100 mikroliter sampel, kita bisa menggunakan DNase 1 mikroliter, dicampurkan, kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius. Ini adalah suhu di mana DNase aktif dengan baik dan dapat bekerja. Setelah 1 jam, DNA itu dianggap sudah akan rusak oleh DNase. Maka reaksi dihentikan, kita menambahkan PCI. PCI ini berarti kita mau memisahkan RNA kita dengan DNase. Dicampur secara merata, ya karena volumenya kecil bisa dengan vortex yang sangat lembut, begitu jangan terlalu keras. Kemudian disentrifugasi. Disentrifugasi, maka kita akan mendapatkan 2 layer, ya, dan kita ambil supernatannya. Setelah itu supernatan diambil, dilakukan presipitasi standar. Jadi berapa banyak sodium asetatnya, berapa banyak etanolnya, itu tergantung seberapa banyak supernatan yang dapat kita ambil dari proses separasi sebelumnya. Ini gambaran untuk treatment DNase. Mangga, saya rasa itu. Apakah ada yang perlu dikonfirmasi atau ada yang ingin didiskusikan? Dipersilahkan. Ibu, saya mau bertanya. Silakan Bu Arina. Nah, tadi kan untuk yang pengukuran dengan spektro itu kan untuk konsentrasi RNA di gelombang A260 sampai 280 itu kan yang terbaik tuh 1,8 sampai 2 ya, Bu. Nah, kalau misalnya di atas 2 itu berarti itu mengindikasikan kontaminasi atau masih tetap baik ya, Bu? Oke, terima kasih Bu Ibu. Jadi di atas 2 itu tadi sudah disampaikan mengindikasikan kontaminasi etanol. Jadi kemungkinan setelah presipitasi etanolnya itu tidak terevaporasi sempurna sehingga kemudian masih ada sisanya. Nah, kalau masih ada sisanya itu kemungkinan dia akan terbaca rasionya lebih dari 2,0. Iya Bu, mau tanya lagi Bu. Oke. Mohon maaf ya Bu kalau misalnya saya salah. Enggak apa-apa. Kalau nggak salah kemarin itu disampaikan oleh
kakak senior untuk isolasi DNA itu kan juga 1,8 sampai 2. Nah, kalau lebih dari 2 itu kan ada kontaminasi RNA. Itu untuk yang isolasi DNA. Nah, kenapa ketika isolasi RNA ini kalau lebih dari 2 itu bukankah itu malah menyatakan yang baik untuk RNA ya, Bu? Ataukah itu berbeda gitu? Saya belum pernah tahu kalau pada saat spektrofotometri untuk mengetahui kualitas DNA dan dapat nilai 2,0 dianggap ada kontaminasi RNA. Saya tidak tahu itu. Berarti Mungkin boleh dikonfirmasi ke kakak kelasnya atau mungkin kita bisa cari sumber informasinya. Karena saya pribadi tidak tahu, Bu. Jadi saya tidak bisa menjawab hal itu. Iya, Bu. Nggih. Monggo dikonfirmasi dulu dan mungkin terima kasih ini sama seperti tadi Bu Asri menanyakan RN later, saya belum pernah pakai. Kita bisa konfirmasi sama-sama dan soal ini juga mungkin bisa kita konfirmasi sama-sama. Berarti RNA dan DNA itu sama ya Bu ya? Berarti menyerapnya di yang baik itu 1,8 sampai 2 ya Bu ya? Jadi kalau prinsip kerjanya Bu, sebetulnya kan yang diukur pada panjang gelombang itu kan basa nukleotida, ya basa nukleotida, ATGC-nya itu begitu. Jadi baik pada RNA maupun DNA dia akan dibaca pada panjang gelombang yang sama di 260 nanometer. Itu sebabnya kontaminasi DNA pada sampel RNA ataupun sebaliknya, sepanjang yang saya tahu, itu tidak bisa dideteksi pada rasio panjang gelombang di spektrofotometer. Iya, Bu. Jadi rasio A260, A280 dan rasio A260-230 itu lebih untuk menunjukkan kontaminan yang sumbernya protein atau material organik. Tadi misalnya seperti kloroform. Tapi kalau DNA dan RNA sendiri karena mereka dideteksi pada panjang gelombang yang sama di 260, itu mereka tidak bisa dibedakan melalui spektrofotometer. Iya, Ibu. Terima kasih penjelasannya, Ibu. Sami-sami. Baik, silahkan apakah ada yang lain? Ibu, saya izin mengkonfirmasi. Silahkan, Bu Milatu. Ya, Ibu. Takut terlewat saja tadi. Okay. Tadi terkait separasi, Bu. Kan menggunakan fenol, kloroform, dan isoamil alkohol ya, Bu ya? Iya. Apakah ini sistem kerjanya, Bu, itu mengikat RNA terus memisahkan dengan bagian-bagian yang lain, atau seperti apa ya, Bu? Soalnya saya belum dapat gambaran untuk bagian separasi. Terima kasih. Baik, ya. Separasi ya? Yang fenol kloroform ya, Bu? Iya, Ibu. Oke. Belum di-share screen, maaf. Ya, mungkin kalau cara kerjanya siapa mengikat siapa, nanti Pak Yudi berkenan menambahkan begitu ya, Bu ya. Tapi prinsipnya gambarannya seperti ini, Bu Mila. Jadi ada pengaruh pH juga ya, karena DNA dan RNA itu sebetulnya naturnya sama, sama-sama utas nukleotida begitu, hanya yang satu utas ganda, yang satu utas tunggal. Fenol dan kloroform itu bisa memisahkan DNA dan RNA dengan pengotor lainnya, ya protein atau yang lainnya. Nah, nanti siapa yang mengikat siapa mungkin kita bisa cari referensinya sama-sama. Namun pada tahapan selanjutnya RNA dan DNA itu dipisahkan bukan hanya oleh fenol atau kloroformnya tapi juga pada pH. Jadi pada pH rendah. Nah, tahapan selanjutnya itu biasanya ini sudah bisa dibuat jadi satu step. Jadi sejak awal yang digunakan PCI-nya itu pada pH rendah, agar kita hanya dapat RNA dan DNA serta protein lainnya sudah ada di bawah.
Tapi kalau bagaimana fenol dan kloroform memisahkan DNA dari protein atau yang lainnya, mungkin supaya saya tidak keliru menjawab, nanti kita bisa sama-sama mencari referensi cara kerja dasarnya, begitu ya, sama seperti kalau tadi apa sih fungsinya garam, begitu kan ya. Jadi mungkin ini yang Bu Mila harapkan, kalau garam itu natriumnya berikatan dengan gugus fosfat dan seterusnya. Nah, kalau fenol dan kloroform bagaimana cara bekerjanya? Mungkin nanti bisa kita cari sama-sama supaya saya tidak keliru menjawab sekarang. Mungkin begitu dulu ya Bu Mila ya. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Silahkan Bapak Ibu, apakah ada hal lain yang bisa di-sharing juga? Karena kalau Bapak Ibu bertanya, saya juga sambil belajar. Silahkan. Ini apakah tampak? Ini dari pedoman praktikum. Ya, jadi mudah-mudahan pedoman praktikumnya sudah dicermatin, J. Kan kita tidak praktikum kuantifikasi DNA dengan spektrofotometer secara streaming karena alatnya ada di bawah gitu. Jadi kalau kita streaming dari atas bawah agak bingung. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan di sini untuk cara menghitung konsentrasi baik DNA maupun RNA itu equation-nya apa rumusnya sama kurang lebih. Ya, jadi konsentrasi DNA dalam mikrogram per mililiter itu sama dengan. Nah, untuk DNA konstantanya adalah 50 mikrogram per mililiter. Ini konstanta berdasarkan sejumlah optimasi yang dilakukan oleh banyak peneliti. Tentu ini sifatnya adalah estimasi karena dia konstanta. Yang terukur bisa lebih, bisa kurang. Untuk RNA, konstanta yang dipakai berdasarkan kesepakatan biasanya adalah 45. Jadi sedikit lebih rendah dibandingkan DNA. Ya, jadi kalau untuk RNA, mohon nanti perhitungan ini diganti konstantanya dengan 45. Kemudian absorbansi pada panjang gelombang 260. Jadi ini kembali tadi ke pertanyaan Bu siapa nggih, Bu Arina ya. Jadi A260 membaca baik DNA maupun RNA. Jadi berapa absorbansinya yang terbaca? Itu dikalikan dengan konstantanya. Kalau DNA dia dikalikan 50, kalau RNA dia dikalikan 45. Dan setelah itu dikalikan dengan faktor pengenceran. Apa yang dimaksud dengan faktor pengenceran ini? Misalnya setelah isolasi DNA kita larutkan, kita dapat katakanlah 50 mikroliter DNA. Nah, sudah dapat 50 mikroliter, kemudian kita ambil 15 mikroliter untuk dilarutkan menjadi 1,5 mililiter. Berarti ini 15 mikroliter dalam 1.500 mikroliter. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu masih ingat rumus pengenceran V1M1 sama dengan V2M2. Maka dengan informasi ini kita bisa tahu bahwa terjadi pengenceran 100 kali. Karena ada 15 mikroliter DNA di dalam 1.500 mikroliter larutan. Jadi itulah 100 kali inilah yang dimasukkan ke dalam perhitungan faktor pengenceran. Kalau kita menghitung menggunakan nanodrop, bukan dengan spektrofotometer, nanodrop itu biasanya hanya pakai 1 mikroliter. Maka di situ biasanya dia juga tidak pakai faktor pengenceran lagi. Ya, dia tidak pakai faktor pengenceran, dia langsung mengukur berapa absorbansinya. Bahkan nanodrop yang sekarang bisa langsung mengkonversi berapa DNA-nya atau berapa estimasi RNA-nya, berapa rasionya. Nah, ini adalah rumus dasarnya. Kalau Bapak dan Ibu kebetulan punya nanodrop yang bisa langsung menghitung, alhamdulillah. Tapi paling tidak Bapak dan Ibu tahu
rumus dasarnya. Kalau memang harus menggunakan spektrofotometer, ini cara perhitungannya. Untuk perhitungan ini, apakah ada yang mau dikonfirmasi? Baik, jika belum, saya berharap Bapak dan Ibu mencermati setiap cara perhitungan yang disediakan di dalam pedoman praktikum. Karena ini mata kuliah teknik laboratorium, jadi karena ini sudah minggu ke-6, jadi saya sampaikan, perhitungan pasti akan diujikan pada saat ujian tengah semester. Kita punya waktu 1 minggu lagi, tolong dicermati perhitungan-perhitungan yang disediakan di dalam pedoman praktikum. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan nanti dikonfirmasi. Baik, Bapak Ibu Mangga, apakah ada hal yang mau dikonfirmasi? Izin Ibu, Silahkan, Bu Aan. mungkin kalau untuk perhitungannya bisa diberikan contoh di Word gitu nggak Bu, ditampilin di Zoom gitu. Contoh maksudnya? Contoh proses perhitungannya, proses pengencerannya, mungkin dari salah satu larutan yang ada di praktikum seperti itu, untuk jadi acuan nantinya pas saat ujian Bu. Nah, jadi kalau Bu Aan melihat ini, kita lihat sama-sama aja Bu Aan, supaya kita tidak terpaku pada cara mengerjakan soal, ya. Jadi misalkan diketahui nih ya Bu, kita punya DNA 15 mikroliter, dilarutkan menjadi 1.500 mikroliter. Berarti kita dapat angka 100-nya dari mana itu? Kalau kita punya V1 M1 sama dengan V2 M2. Nah, ini bisa nulis nih. V1 M1 sama dengan V2 M2. Ini rumusnya. Kalau V1 kita adalah 15 mikroliter dikali 1 sama dengan V2-nya berapa? 1.500 dikali M2, maka M2 sama dengan 1.500 dibagi 15 sama dengan 100. Begini benar apa salah ya? Terbalik Ibu Punten. Balik ya. Nah, tuh kan. Terima kasih, Pak Fatur. Jadi rumusnya ini. Berarti 15. Gimana Pak Fatur? Tolong saya dibantu. Iya, tadi sudah tepat Ibu, 15 kali 1 sama dengan 1.500 M2. Terus? Kemudian M2-nya sama dengan 15 per 15.500 Ibu. Oh iya benar. Nah jadinya? Satu ya? Iya Bu. Nah, oke, Bu Aan sudah terbayang nggih? Oke, sudah Bu. Oke, baik, ini sudah bisa saya hilangkan. Ada lagi yang perlu dikonfirmasi? Nah, gambarannya nanti termasuk presipitasi itu, kalau kita harus menyesuaikan konsentrasi, katakanlah kita punya konsentrasi DNA-nya 50 nanogram per mikroliter, 50 nanogram per mikroliter, volumenya
200 mikroliter. Terus kita mau presipitasi supaya jadi 100 nanogram, berarti kita harus mengurangi larutannya setelah presipitasi menjadi berapa. Kira-kira seperti itu gambaran perhitungannya. Coba dievaluasi saja dari materi yang sudah disampaikan di pedoman praktikum dan lain-lainnya. Apakah ada yang mau dikonfirmasi, Bapak Ibu? Atau contoh sederhana, nanti nih Pak Yudi akan praktek. Kalau kita punya buffer TAE 50 kali, terus kita mau buat buffer TAE 1 kali sebanyak 500 ml. Kita butuh berapa banyak buffer TAE 50 kalinya? Ada yang bisa bantu? Kita punya buffer TAE 50 kali. Kemudian kita mau buat buffer TAE 1 kali sebanyak 500 ml. Berapa banyak buffer TAE 50 kali yang perlu dilarutkan? 10 mili, Bu. 10 mili. Oke, mungkin Pak Fatur bisa pakai annotation nggak dari tempat Pak Fatur? Umumnya tidak ada, Ibu, karena belum di ACC. Maksudnya tidak diizinkan untuk annotate. Saya juga, masa? Harusnya bisa, karena saya juga bukan host. Oh, bagaimana ya? Di atas itu, di bawah tuh, di sebelahnya share screen, ada annotate harusnya. Tidak ada, Ibu, di saya. Oke, kalau gitu mungkin Pak Fatur boleh bantu saya supaya nanti menjelaskan ke teman-temannya. Gimana bisa dapat 10? Sama seperti tadi, Ibu, rumusnya pakai V1M1 sama dengan V2M2. Kemudian untuk V1-nya adalah? V1-nya yang ditanyakan kan ya, Bu, berapa banyak volume TAE 50 kalinya. M1-nya 50 sama dengan V2 adalah larutan yang akan dibuat 500 mili, kemudian M2-nya 1. Kemudian V1 sama dengan 500 per 50. Sama dengan 10 ml. Oke, semoga, terima kasih banyak Fatur, alhamdulillah. Ini semoga terbayang Bapak Ibu ya, dan biasanya dalam rumus ini yang terlewat dari teman-teman di angkatan sebelumnya adalah penyetaraan satuan. Ya, jadi kita harus betul-betul memperhatikan satuannya apa, kemudian dikonversi sesuainya. Jadi ini untuk rumus pengenceran mudah-mudahan sudah terbayang, karena rumus ini akan dipakai di laboratorium setiap saat. Apakah untuk ini ada yang bingung? Tidak ya, insya Allah. Baik, saya rasa kita bisa kembali ke isolasi RNA. Masih ada waktu kalau memang ada yang mau didiskusikan. Jika belum, saya membuka forum untuk menyampaikan topik praktikum, topik paper masing-masing kelompok sebelum kita nanti masuk ke praktikum. Mungkin saya bisa minta perwakilan dari kelompok 1, siapa? Bentar, Ibu, tadi suaranya terputus, ada apa? Oh baik, sekarang karena belum ada pertanyaan, saya membuka waktu untuk setiap kelompok menyampaikan topik paper. Topik paper untuk presentasi paper. Saya mau minta tolong dari kelompok 1, usulan topik papernya apa?
Baik, terima kasih Bu. Untuk kelompok 1, insya Allah terkait metode ekstraksi DNA dengan bantuan partikel silika pada tanah untuk ekstraksi tanaman yang rekalsitran. Metode ekstraksi DNA dengan bantuan Partikel silika untuk tanaman rekalsitran. Sitran. Ini papernya sudah ada, Pak? Berdasarkan yang kita cari sudah ada. Baik. Silakan kelompok 2 perwakilannya. Kelompok 2 siapa saja, nggih? Saya Asri, Bu. Terus ada Bu Francisca juga sama Mas Mansyur dan Mbak Mira Herdani. Baik, silahkan siapa yang akan menyampaikan untuk kelompok 2? Kelompok 2 ingin mengusulkan metode isolasi RNA pada tanaman yang banyak mengandung polisakarida dan polifenol, Bu. Baik, papernya sudah ada, nggih, Bu Asri? Sudah ada, Bu. Alhamdulillah. Baik, Ya. silahkan kelompok 3. Ya Bu, kelompok 3 ini tapi sepertinya keliru ya. Pemanfaatan pemanfaatan SNP dalam perbaikan sifat toleran tekanan kekeringan pada padi. Nah, kami kemarin berpikirnya akan membandingkan metode dari TPP yang kami dapat gitu. Boleh diulang dulu, Bu, nanti kita diskusikan Oh, ya, pemanfaatan SNP dalam perbaikan sifat toleran tekanan kekeringan pada padi. Ada yang beda ya? Oke, silahkan kelompok 4. Kelompok 4 siapa perwakilannya yang akan menyampaikan? Kelompok 4 siapa saja ya? Saya, Bu. Silahkan. Oh, Pak Rizky ya? Iya. Ya, kami mengusulkan metode ekstraksi DNA dengan berbagai teknik, Bu. Oke, dengan berbagai teknik. Iya, dibandingkan nanti, Bu. Terima kasih. Ini apakah sudah ada papernya atau bagaimana, Pak? Sudah ada ini, sudah kami. Ada, baik. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Jadi di sini ada 2 hal nih yang akan kita diskusikan. Kelompok 2 sepertinya posisi aman. Kemudian kelompok 3, mungkin saya awali dengan kelompok 3 dulu. Mungkin tolong dikonfirmasi dalam hal ini yang akan dibahas apa nggih oleh kelompok 3? Jadi kami berpikir ada beberapa paper, nah itu ada apa namanya metodenya gitu Bu. Jadi kan stepnya kan tiap paper kan berbeda, ada modifikasinya seperti itu. Stepnya untuk mencari itu loh Bu. Jadi apakah yang akan dibahas adalah marka SNP-nya atau bagaimana? Karena yang akan kita lihat kan metodenya ya, Bu. Iya, Bu. Jadi yang akan dibahas apanya nih? Stepnya itu yang dimaksud dengan step. Untuk sampai ke dapat dapat marka SNP-nya itu, Bu. Oh, papernya apakah sudah ada? Mungkin teman-teman yang lain bisa membantu Mbak Puput. Ada, Bu. Kami dapat, cuman mungkin mungkin teman-teman yang lain bisa membantu menjelaskan Mbak Puput. Oke, silakan Mbak Puput. Ya Bu, jadi kami kemarin rencananya akan membahas gennya itu apa saja, karena dari ada 2 gen yang saya temukan waktu saya mencari jurnalnya, lalu kenapa dipilih gen itu, begitu, lalu metodenya bagaimana, dan nanti karena perbedaan gen itu nanti mau mencari mekanisme toleransinya begitu. Oh, oke.
Baik, ya, mungkin ini sangat menarik kelompok 3, mungkin bisa seperti itu, tapi supaya selaras dengan mata kuliah teknik laboratorium ini, bisa lebih ditekankan kepada metode. Pertama tadi, mengapa atau bagaimana caranya bisa menentukan suatu gen untuk diidentifikasi apakah ada SNP-nya atau tidak terkait suatu sifat tertentu. Jadi kan kalau bagaimana cara menentukan gen itu metode. Kemudian bagaimana menentukan SNP yang tepat pada gen tersebut. Karena dalam suatu gen itu biasanya SNP-nya tidak hanya satu. Bagaimana menentukan SNP yang tepat sebagai marka untuk mengidentifikasi atau mengestimasi perbedaan toleransi. Itu bisa, karena itu suatu metode. Peubah apa saja, parameter apa saja, dan maknanya apa saja, itu merupakan metode. Begitu ya. Namun, kalau harus masuk ke dalam mekanisme, saya rasa itu sudah bukan bagian dari metode lagi, itu bahasan mungkin nanti di fisiologi tanamannya. Ya, jadi jika memang kelompok 3 akan mengambil topik ini, mohon ditekankan pada metodenya, misalnya adalah metode pengembangan marka SNP terkait sifat toleransi kekeringan pada padi. Misalnya seperti itu, kalau saya boleh menyarankan. Jadi, termasuk analisisnya, ya SNP itu, apakah kita memilih yang apa sih, sinonimus atau asinonimus, apa maknanya, dan seterusnya, mungkin itu akan sangat menarik untuk dibahas. Apakah kelompok 3 akan membahas dengan topik yang demikian? Mohon bertanya, Bu. Ya, Kalau silakan. misalnya kami menganulir atau mengganti, apakah diperbolehkan, Bu, nanti misalnya? Oh, boleh saja. Kalau bisa minggu depan paling lambat. Oh iya, Kelompok baik, Bu. 3. Ya, jadi Kami kelompok akan 3. mendiskusikan. Okay. Ya, jadi status masih galau, nggih. Nah, ini sekarang antara kelompok 1 dan kelompok 4. Sama-sama, ya terima kasih, Bu. Kelompok 1 dan kelompok 4 sama-sama metode ekstraksi DNA. Kelompok 1 sudah sangat spesifik, bantuan partikel silika untuk tanaman recalcitrant. Kelompok 4 dengan berbagai teknik. Nah, berbagai teknik ini kan termasuk di dalamnya adalah yang akan disampaikan oleh kelompok 1. Monggo, kelompok 1 dan kelompok 4. Apakah ada hal yang menjadi sesuatu yang khas di masing-masing kelompok yang kemudian tidak menjadi duplikasi pada saat presentasi nanti? Mungkin dari kelompok 4 dulu, Ibu, agar jadi pertimbangan bagi kami juga. Ya, karena masih umum nih ya, berbagai teknik. Mungkin kelompok 4 boleh menyampaikan informasi terlebih dahulu? Ya, baik, Bu. Jadi dari hasil studi referensi kita ada saran bahwa kalau teknik isolasi di dalam laboratorium mungkin dengan sampel berlimpah itu masih cukup bisa dilakukan, tapi pada sampel-sampel lapangan yang mungkin kadang sampel sedikit ataupun teknik-teknik tertentu yang belum bisa menghandle itu ya bahas, Bu. Termasuk mungkin penggunaan kit yang sudah beredar saat ini, Bu. Baik. Kalau begitu, saya menyarankan antara kelompok 1 dan kelompok 4 nanti bisa diskusi. Tolong diskusi supaya materinya tidak overlapping. Ya, karena kalau dibahas sekarang kan nggak kelihatan tuh papernya sama, bedanya di mana. Tolong diskusi agar tidak overlapping dan bahkan kalau boleh saling melengkapi. Begitu ya, jadi mungkin yang sudah dibahas oleh kelompok 1 tidak menjadi bahasan kelompok 4 dan sebaliknya. Apakah bisa demikian? Baik, Bu. Ibu Ya. Sinto, punten. Oke, siapa? Kelompok 1, Ibu, Fatur. Iya, gimana Pak Fatur? Mungkin kami ingin mengajukan opsi lain apabila memang ternyata ada overlapping dengan kelompok sebelah, boleh nggak, Bu? Boleh, silakan. Apakah opsi lainnya sudah ada juga?
Sebelumnya sudah ada Ibu, untuk opsi lainnya terkait perbandingan metode kuantifikasi target DNA antara qPCR dan dPCR. Metode kuantifikasi DNA Target antara DNA Mhm. antara qPCR dan dPCR. Oh, ini menarik. Apakah mungkin kalau bisa kita putuskan saja supaya tidak lama begitu, supaya kelompok 4 saja yang fokus dengan metode ekstraksi DNA dan kelompok 1 berkenan untuk membahas kuantifikasinya. Ini kan menjadi sekuensial nanti informasinya. Kalau kelompok 1 berkenan, itu mungkin akan jauh lebih baik. Mungkin kita diskusikan terlebih dahulu Ibu sama yang kelompok 1 dan juga untuk sama kelompok 4 agar ini ya Bu. Baik, dipersilahkan. Ya, prinsipnya sih diskusi ini, presentasi paper kelompok itu untuk saling memperkaya hal-hal yang belum terlalu didalami pada saat kuliah maupun praktikum. Jadi kalau bisa topiknya kontras berbeda, itu akan sangat baik. Jadi saya masih menunggu konfirmasi dari kelompok 3 dan juga kelompok 1 dan kelompok 4. Tadi saya tidak langsung bilang tolong diubah karena semua juga sudah mulai mengumpulkan paper, kan kasihan kalau harus langsung diubah. Jadi monggo dipertimbangkan masing-masing. Pertimbangan utamanya adalah jangan sampai ada overlapping informasi supaya nanti informasinya bisa saling melengkapi. Sementara saya catat dulu begitu nggih? Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Mungkin kalau untuk materi isolasi RNA belum ada hal yang akan didiskusikan, kita bisa cukupkan dulu supaya istirahatnya agak lama karena kami di sini juga harus mempersiapkan praktikum terlebih dahulu. Saya masih kuliah sekarang, nanti kita bergabung lagi insya Allah sekitar pukul 10. Begitu nggih Bapak Ibu? Baik, Bu. Baik Bu. Baik, terima kasih Ibu. banyak. Terima kasih, Bu.